Cara berpikir orang kafir Mekah itu sederhana. Jadi kalau urusan itu banyak, itu Tuhannya harus banyak. Wong urusannya banyak kok Tuhannya sedikit, itu tidak cukup. Sehingga cara berpikir mereka ketika Rasulullah mengajak ke Tuhan satu, kata mereka, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadal. Yang terhormat guru kita bersama Ki Haji Mustamir, sedanten para hufat, para hafidhat, para hamalatil Quran ingkang kula hormati. Kula namung badhe pesen kalian kanca-kanca ingkang hafid utawi hamalatul Quran utawi khodamatul Quran, baik yang sudah khatam maupun yang belum. Kula suwun sanget wonten ayat utawi kalimat utawi durarul ibarat, mutiara dari ibarat-ibarat Quran ingkang tertanam sanget utawi dados malakah, dados mental ingkang rasikha fil qalbi, ingkang tumancep teng ati. Niki penting kula aturaken sebab Al-Quran niku turun niku 13 tahun, 13 tahun wonten Mekah, 11 tahun wonten teng Madinah. Dalam masa-masa teng Mekah niki kelihatan sekali Shadaqallahul Azim ketika Rasulullah disifati Allah tenggene surat Al-Bayyinah. Gini ku Allah nyebut wong-wong kafir, cek niku ahli kitab, cek wong kafir Yahudi, Nasrani, napa tiyang kafir Mekah. Niku dawuh pangeran, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah niku sinten rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Niki cukup diperhatosaken sangat. Sebuah kawasan atau kawasan apa saja itu mesti ada dua, ada kawasan fisik misalnya geografis Mekah, ada kawasan kultural yaitu cara berpikir. Cara berpikir orang kafir Mekah itu sederhana. Jadi kalau urusan itu banyak, itu Tuhannya harus banyak. Wong urusannya banyak kok Tuhannya sedikit, itu tidak cukup. Sehingga cara berpikir mereka ketika Rasulullah mengajak ke Tuhan satu, kata mereka aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Masa urusan banyak Tuhannya satu itu aneh. Jadi menurut mereka Tuhan satu itu yang aneh. Bukan Tuhan banyak yang aneh, tapi Tuhan satu itu yang aneh. Dan mereka yakin seyakin-yakinnya itu cara berpikir yang benar. Sampai mereka mengatakan tadi aja'alal alihata, aja'ala noto gawe sapa Muhammad al alihata ing pira-pira pangeran, digawe ilahan ing pangeran wahidan sing mung sitok. Inna hadza satamni iki, maksudnya ja'alul alihati ilaha wahida iku la syai'un ujab, sesuatu sing aneh. Nabi dengar itu, Nabi tahu dikomplain seperti itu, tapi Nabi dengan teladan kemudian bikin satu tamsil. Tamsil itu logika analogis ya, logika yang pakai perbandingan yang gampang. Itu tamsil. Dan itu yang dipakai Quran berkali-kali, disebut watil kal amsalu nadribuha linnas. Kemudian Nabi cerita di depan umum. Ini perlu dicatat, tradisi Nabi itu kalau menjelaskan sesuatu itu di depan umum. Dulu di Safa itu gunung dekat rumah Rasulullah. Beliau kalau mau menjelaskan ilmu itu naik Safa, terus beliau menjelaskan. Kata Rasulullah, wahai penduduk Mekah, kalau kalian jadi pembantu, kemudian majikan Anda itu banyak, semuanya meretangkan Anda, ngatur-ngatur Anda, dan semuanya tersinggung kalau perintahnya nggak dilakukan. Senang mana kalau kamu punya majikan hanya satu, perintahnya tunggal, jelas. Terus
Kata mereka, tentu Muhammad saya milih punya majikan satu. Kalau majikannya banyak repot. Disuruh orang satu aja repot, apalagi disuruh orang apa? Banyak, capek Muhammad. Terus Nabi menjelaskan, Tuhan kamu itu majikan kamu, yang menciptakan kamu, yang menciptakan langit bumi. Kalau Tuhan banyak, nanti perintahnya banyak. Seleranya beda-beda, pusing kamu. Ya Mat, oke Tuhan satu saja. Ini kearifan, sehingga ini yang disebut daraballahu mathalar rajulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah. Kata Allah alhamdulillah. Jadi di ayat itu disebut alhamdulillah. Allah bikin satu perumpamaan, ada seorang lelaki punya majikan banyak, fihi syuraka umutasyakisun, punya majikan banyak. Dan satu lagi pembantu warojulan salamal lirojul, satu lelaki punya satu majikan. Nasibnya enak mana? Mereka sepakat enak satu orang punya majikan satu. Kata Allah alhamdulillah, mereka sadar. Ini penting sekali saya utarakan, karena sekarang banyak orang yang menekuni ulumul Quran karena kita tidak sempurna, tapi kemudian tidak bisa semua. Itu tidak bagus. Saya dulu ngaji Quran sama bapak. Kemudian saya pernah di Damaran beberapa bulan, termasuk dulu saya pernah ngaji di sini, tapi belum ada pondok, bacak dari Damaran karena itu pondoknya buyut saya. Jadi saya ini turunan Kiai Damaran. Buyut saya itu turunan pondok Damaran belakang menara. Tapi yang saya paling prinsip wasiat bapak, pesan bapak itu, saya kalau manggil memang bapak, jangan sampai ada ilmu itu tidak detail. Karena musuh kita itu menyerang Islam itu lewat ilmu yang detail, lewat serangan yang detail. Sehingga kita butuh ilmu yang detail yang bisa mengalahkan argumentasi mereka. Yang kata Allah diistilahkan bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil. Normalnya itu fayadmahu fa idza huwa zahir. Sesuatu kalau hak betul, itu kalau ketemu barang batil, mesti batilnya itu hancur, bukan sekedar kalah, hancur. Jadi damago itu kalau di kamus itu halaku dimak, otaknya itu hancur berserakan, itu damago. Jadi kekuatan barang hak itu kalau mematahkan kebatilan itu batilnya sampai hancur seotak-otaknya, seakar-akar. Sehingga saya termasuk orang yang optimis kalau ada sekolah perbandingan agama. Di Jogja saya ngajar lama sekali dan sebagian mereka cerita Bapak nanti di Jogja ada sekolah perbandingan agama, menurut Anda gimana? Kata saya itu bagus. Yang penting jangan neliti Islam, tapi jangan neliti orang Islam, tapi neliti Islam. Kalau orang Islam kan bulat. Di Indonesia kalau ada copet ketangkep ya orang Islam, yang ketangkep KPK ya orang Islam. Karena ya Indonesia mayoritas Muslim. Tapi kalau yang diteliti Islamnya, Islam mengharamkan zina, mengharamkan korupsi, mengharamkan ini itu. Nah contoh studi kasus misalnya begini. Ini contoh paling gampang. Jadi ciri utama kebenaran itu kalau mengalahkan barang hak, barang batil itu fayat mahu, hancur betul. Misalnya gini, ini contoh paling mudah. Kata Allah, firman Allah itu mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am. Isa dan Maryam itu doyan mangan. Gitu, Tuhan itu sederhana sekali kalau nyifati Isa dan kenapa kamu Tuhan? Kan Isa dan Maryam itu doyan mangan. Gitu. Coba kamu teruskan misalnya dalam logika keseharian. Kang aku wingi alhamdulillah didolani pangeran Kang. Pangerane lesu tak keimangan terus sehat. Naif enggak kira-kira logika seperti itu? Oh itu mesti orang yang menuhankan Yesus itu tuntas. Karena apa kerennya punya Tuhan yang pemenang nak mangane utangnya kan malah kacau. Coba kamu logika Tuhan itu gampang. Logika yang ditanamkan gampang. Karena yakulani ta'am. Isa dan ibunya itu makan-makan. Sekarang logikanya ketemu akal enggak, nalar enggak? Misalnya kamu punya Tuhan terus kamu cerita, alhamdulillah so hormat pangeran, dia tahu dolan gonku lesu bareng tak keimangan sehat. Coba itu kan itu saya demahuhu faidah huwa zahid. Ini kebatilan pasti damago itu hancur lebur. Itu pasti, bukan mungkin tapi pasti. Apalagi belum kena anekdot yang orang-orang bulat tapi baik. Bulet. Ya kadang orang bulat itu baik. Karena Islam itu kadang butuh orang bulat. Dulu Abu Bakar sudah Islam, Said Hamzah sudah Islam, Bilal sudah Islam, Abdullah bin Mas'ud sudah Islam. Tapi orangnya khusyuk-khusyuk.
Sementara Islam dalam ancaman preman-preman kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Khalid bin Walid, Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, banyak. Ketika Rasulullah jalan-jalan tuh ngerti Umar itu petarung. Itu kalau dia di pasar ukat itu kalau gula itu menangan. Terus kalau menang dapat uang. Enggak pernah kalah. Terus kata Rasulullah kalau yang Islam ini itu ya lumayan bagus. Karena Rasulullah butuh petarung karena yang sopan sudah banyak. Butuhnya itu petarung. Sehingga Nabi spontan berdoa, Allahumma aizal Islam bi Umar. Semoga Islam ini mulia karena Umar. Itu yang dibutuhkan tarungnya. Kalau Sugih Abu Bakar, sopannya Sopal Bilal. Tapi ini butuh petarung. Betul, 2 hari dari doa Rasulullah, Sayyidina Umar itu masuk Islam. Itu semenjak itu juga Umar itu mensweeping orang-orang kafir. Ayo kalau ganggu Rasulullah Muhammad tak bunuh kamu. Itu gentinannya orang kafir delik. Sebab itu sama oleh gedeng preman. Karena ya ada hikmahnya. Ya tentu nakalnya harus kamu benci, yang maksiat ya harus kamu benci. Tapi beberapa daerah itu banyak yang nggak berani bikin gereja karena ada preman-preman yang nggak siap. Kiai kena jak rekonsiliasi, kena ternyata ini kan kena. Ini Islam. Dulu ketika logika ketuhanan, kadang yang tahu itu ya orang fasik. Karena logika saya berkali-kali ya, kalau ngaji di mana-mana saya bilang. Logika yang absolut itu hanya logika tentang tauhid. Saya ulang lagi, logika yang absolut itu hanya logika tentang apa? Tauhid. Ini mohon sekali dicerna. Saya ulang lagi ya. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa idza huwa zahid. Sebagian ayat diredaksikan qul ja'al haqqu, kata Allah, wa ma yubdiul batil, dan barang batil itu tidak pernah muncul, wa ma yu'id, dan tidak akan kembali. Misalnya gini yang paling masyhur. Fir'aun itu ngaku sebagai Tuhan. Nabi Musa kata Musa, Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Fir'aun masih bisa menjawab, setahu saya kalau saya jalan-jalan yang dituhankan saya. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi, kata Fir'aun. Kata Musa terus bilang gini, Tuhanku itu ada di langit. Kata Fir'aun, Haman ibni li sorhal ali abdul asbab, masyhur itu ya, Haman ibni li sorhal ali abdul asbab. Haman, saya bikinkan piramida yang tinggi, saya mau melihat Tuhannya Musa, apa betul dia punya Tuhan. Sehingga ini panjang. Kalau kesimpulan Tuhan itu siapa itu panjang. Kalau akan bikin piramida kemudian dilihat di langit. Akhirnya Musa itu ganti argumentasi. Enggak gitu. Gini aja. Yang namanya Tuhan itu yang nuhani kamu dan nenek moyang kamu. Itu spontan di majlis itu yang iman banyak sekali. Meskipun yaktumu imana, sebagian mereka menyembunyikan imannya. Karena mereka sadar kalau Fir'aun Tuhan, lalu yang nuhani nenek moyang dia siapa? Kan Tuhannya datang terlambat. Makanya ternyata mensifati Rabbus samawati wal ardi, mensifati Tuhan itu Tuhannya langit dan bumi itu tidak meruntuhkan Fir'aun. Padahal lebih keren, Tuhannya langit dan bumi itu kan kayaknya keren, langit bumi. Tapi itu belum meruntuhkan cara berpikir Fir'aun. Tapi ketika diingatkan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, Tuhanmu dan yang menuhani leluhurmu. Hadirin mikir, kalau Fir'aun Tuhan, dia punya kakek, punya nenek, lalu neneknya Tuhannya siapa? Ini kan Tuhannya baru datang, terlambat. Berarti babanya tanpa Tuhan. Pengiran kok kedisian itu terus piye? Lah ini namanya bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil, pasti fayadmahu, pasti hancur. Nah, ini yang saya mohon santri-santri Al-Ghuraba serius menekuni ini. Jadi nanti ada yang seriuskan ini, saya juga kadang-kadang disuani santri-santri sini banyak yang kuliah. Mungkin dalam banyak hal kuliah itu tidak mewakili ilmu tasawuf, tapi mewakili ilmu logika. Jadi saya mohon yang ahli pikir ya nekuni di pikir, yang ahli akhlak nekuni di akhlak, yang ahli apa nekuni di apa. Karena kita tidak pernah sempurna. Tapi saya jamin kamu cari logika yang hak. Saya ulang lagi ya, cari logika yang hak. Saya bersaksi betul Pak Mustamir ini sering dari politiknya Mbah Mun, dan saya muridnya Mbah Mun lama sekali. Saya di sarang, saya ngajar saja 9 tahun teman pondok. Misalnya begini, ini contoh gampang logika politik misalnya ya, ini contoh gampang betapa pentingnya logika yang absolut, yang hak. Dulu Islam masuk di Selat Malaka itu Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand itu bareng. Di Patani
di Thailand. Saya pernah ke Thailand. Itu Islamnya milih Sufi, yes negara PPN. Mereka Sufi. Tahu-tahu negara ini dikelola non Muslim. Akhirnya orang Islam jadi objek, jadi subordinat, jadi objek. Mereka bikin undang-undang yang merugikan Islam dan menganggap Islam itu problem. Karena mereka penguasa ya enak saja. Islam itu subversif, Islam itu ilegal. Dikuyo-kuyo, disiksa macam-macam. Beda dengan dulu istiadatnya Wali Songo. Ketika itu masih ada Majapahit, tapi Wali Songo sudah bikin Demak Bintoro. Supaya apa? Bikin negara. Kalau bikin negara kita ini punya syaukah, bukan diatur tapi mengatur. Setidaknya kita punya kecakapan mengatur. Betul. Demak Bintoro bikin negara sehingga mulai Wali Songo sampai sekarang ada tradisi ulama punya kecakapan ngatur negara. Dulu ada Pak Nasir, ada Kiai Haji Agus Salim. Era modern ada Gus Wahid, abahnya Gus Dur, ada Gus Dur. Sekarang di Rembang ketua DPR ya putrane Mbah Mun, Gus Kamil. Bupatinya teman saya Kaji Hafid. Sehingga sekarang itu kayak tempat-tempat prostitusi dikejar-kejar oleh Satpol PP, bandar narkoba dikejar-kejar polisi. Coba kalau kita abai sama negara, kemudian yang punya syaukah kekuasaan orang-orang dolim. Jangan-jangan orang soleh yang dikejar-kejar orang dolim. Nah ini namanya logika. Logika ini harus mantap sehingga kamu ijtihad itu an ilmin. Kalau kamu nekuni politik ya an ilmin. Begitu juga misalnya kamu nekuni ingin kaya raya, nggak apa-apa, asal an ilmin, yaitu tadi. Kebayang nggak misalnya santri hafid apal Quran, buruwe Cina terus kadang kon goreng daging babi, kan tersiksa. Saya itu punya teman, cerita saya, Gus saya ini ikut Cina, itu perempuan cerita saya. Kalau nak goreng daging babi itu jera tersiksa, Gus. Tersiksa itu kalau disuruh ngantar anaknya ke gereja dan di situ belajar kemusyrikan. Dia masih ingat kaidah ngaji ar-ridho bil kufri kufrun, ridho kafir itu kufur. Nah di sini terus banyak orang Islam yang ngotot, orang Islam kudu kaya. Nggak apa-apa, asal al-ilmin. Yang ingin politik ya monggo supaya ada syaukatus soleh ala zolim. Yang soleh itu yang ngatur orang apa? Zolim. Jangan yang zolim ngatur orang apa? Soleh. Begitu seterusnya dalam wilayah. Fil ilmi juga gitu. Misalnya saya lebih nekuni ilmu. Saya teruskan lagi tadi yang masalah hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ciri utama Rasul itu adalah orang yang bisa menjadikan orang kafir itu tercerabut dari akar kekafiran. Bisa munfakin, bisa infikak, bisa mereka tercerabut dari akar kekafiran. Yaitu tadi mereka dari punya Tuhan banyak. Dijelaskan sama Nabi, kalau Tuhan kamu banyak, itu seperti kamu punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, kalau nggak kamu turuti marah. Mau nggak kamu punya majikan banyak? Ya tidak mau Muhammad, enakan majikan satu. Itu disebut napa? Daraballahu masalar rajulan fihi napa? Syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Terus sudah mereka berhenti dari menuhankan Tuhan yang banyak. Lalu Allah tidak berhenti menjelaskan logika supaya itu berhenti betul. Yaitu tadi orang-orang kafir itu menyembah berhala. Berhala itu dari apa juga? Dari batu. Terus dicuci, kalau kotor dibersihkan. Terus Allah bikin satu tamsil. Doroballahu mathala. Ini mestinya wakaf ya. Kalau dalam ilmu takotek itu wakaf ya. Tapi kalau di tradisi kiroah ya enggak. Abdam mamlukan. Abd yang mamluk. Mamluk itu dimiliki. Sing layak kediru ala syai ini kalau baca sesuai kaidah fikih. Yang tidak mampu Bapak. Orang-orang kafir tidak gini sama Rasulullah. Wahai orang-orang kafir Mekah, kamu mau nggak punya budak pembantu yang lumpuh? Pembantu loh ya, saya ulang lagi. Hei orang-orang kafir, kamu mau nggak punya pembantu yang lumpuh? Mau mandi dimandikan, mau kamar mandi diantar. Apa saja kamu yang ngurusi? Layak kediru ala syai. Nggak mampu Bapak. Ya nggak mau Muhammad. Punya pembantu lumpuh nggak mau saya. Terus lagi kata Nabi sederhana gitu kan. Lah iya, pembantu itu kamu kan bisa membuang. Tanpa pembantu kamu bisa hidup. Dia pembantu lumpuh ora gelem, kok kowe gelem dia pangeran lumpuh. Ya ku watu ora ra iso apa-apa. Jadi itu ini jenis namanya al-bayyinah. Terus mereka sadar lah iya. Dia pembantu lumpuh saja kita tidak mau kok malah punya Tuhan yang lumpuh. Paham? Ini permanen sekali, logika itu permanen. Wa daraba wa mathalar rajulaini ahaduhuma abkam.
la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maula aina ma yuwajjihu la ya'tin bi khair. Kamu andikan punya dua pembantu, yang satu lumpuh, nggak bisa apa-apa, diarahkan apa saja nggak bisa. Aina ma yuwajjihu la ya'tin bi khair, nggak bisa mendatangkan kebaikan. Terus mereka bilang nggak mau Muhammad. Lah iya pembantu sing ora penting wae nak lumpuh ora gelem kok kowe pangeran dat paling penting di kehidupan Anda. Kemudian pangeran Anda ini sesuatu yang lumpuh. Berhala itu kan lumpuh tidak bisa. Nah ini namanya bayina. Pelan-pelan akhirnya orang Mekah semuanya Islam. Yang enggak Islam dianggap orang sing layakilun dalam bahasa Quran, enggak punya akal, enggak bisa mikir. Nah ini pentingnya logika. Saya mohon sekali anak-anak Huroba, entah berapa kadarnya, kita harus belajar. Saya yakin kalau Anda di sini belajar makhraj selesai, mungkin belajar tahfidz selesai. Tapi Quran itu punya sisi-sisi yang dijelaskan sendiri oleh Quran, dimaklumatkan sendiri oleh Quran, yaitu lihat baru ayat. Dan Quran memaklumatkan dirinya, pasti ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika barang hak datang, pasti barang batil itu sirna. Ini penting saya jelaskan karena kalau Quran sudah sampai seperti ini jadi solusi. Jadi solusi minal fitan. Kata Rasulullah ketika cerita fitan, terus kata Sidin Ali, wa mal makhruju minha ya Rasulullah. Lalu untuk keluar dari fitnah itu apa? Jawabnya Nabi, kitabullah, yaitu kamu harus belajar apa? Kitabullah. Tentu belajar yang seperti saya utarakan. Setelah belajar makhraj, tasfid, kamu belajar tafsir yang seperti saya jelaskan. Makanya saya tadi cerita, saya singgung sedikit. Saya pernah digugat oleh seorang dosen karena saya sering baca hadis sahih, saya sering ngajar hadis sahih. Di hadis sahih itu ada cerita begini. Mangqala la ilaha illallah dakhala apa? Jannah. Di situ ada kata-kata wa in zana wa in saraqa. Meskipun pernah zina, pernah maling. Kata si dosen tadi, Pak Bah, ini kan seakan-akan Islam melegalkan zina. Kok yang melafadzkan la ilaha illallah tetap masuk surga meskipun pernah zina? Saya bilang gini, kamu itu tidak pernah ngaji gitu. Harus tanya yang pernah ngaji. Terus maksudnya gimana kok? Terus tak jelaskan. Kebenaran Allah Tuhan itu kebenaran yang absolut, kebenaran yang nggak bisa diganggu gugat oleh perilaku sosial. Misalnya begini, Anda seorang profesor, Anda seorang dosen, Anda seorang rektor. Kalau ditanya 1 tambah 1 berapa? Mesti jawab 2. Lonte ya jawab 2, copet ya jawab 2. Jangan karena kamu rektor atau profesor ada lonte jawab 2 terus kamu bilang 4 supaya beda dengan lonte. Tidak bisa. Kebenaran absolut siapapun kalau yang mengatakan pasti sama. Orang Kudus yang paling bodoh ya la ilaha illallah. Orang Islam paling awam tukang manol ya la ilaha illallah. Rektor Al-Azhar ya. Karena kebenaran bahwa Allah Tuhan ini kebenaran yang absolut. Yang mengatakan siapa saja harus kita terima dan harus kita benarkan. Itu maknanya Nabi wa in zana wa in saraqa. Bukan melegalkan zina, tapi kebenaran ini begitu absolut sehingga yang zina pun kalau mengatakan harus kita benarkan. Kayak orang yang pernah zina, pernah maling bilang 1 tambah 1 2, benar apa salah? Benar. Rektor ya bilang 2, presiden bilang 2, Pak Jokowi ya bilang 2, Pak Prabowo ya bilang 2 meskipun musuhnya. Karena ini kebenaran absolut. Nah, kebenaran tauhid adalah kebenaran yang absolut. Jika Nabi mengatakan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraqa. Ini bukan melegalkan zina tapi menunjukkan betapa absolutnya kebenaran la ilaha illallah. Kata Imam Tobari, tafsir Tobari itu bilang begini. Lah Al-Qur'an itu kebenaran yang absolut sehingga Quran pun bisa difahami orang kafir. Jangan kaget. Quran itu bisa difahami orang kafir. Alasannya Imam Tobari. Padahal ajallut tafasir indana itu tafsir Tobari. Sebelum ada tafsir Suyuti, tafsir Ibnu Katsir, tafsir senior itu tafsir apa? Tobari. Ajallut tafasir. Lam yusarna fil Islam mislu. Enggak ada tafsir sebaik tafsir Tobari. Itu masyhur itu. Karena begini kata Imam Tobari. Allah itu pertama menurunkan Quran itu mukhatabnya itu orang Islam apa orang kafir? Enggak, jawab saja. Orang kafir, karena pas itu orang Islam belum ada. Belum ada santri Kudus, belum ada santri Rembang, belum ada. Yang ada orang kafir. Makanya ada Quran yang kuliah ayyuhal kafirun. Memang adanya orang kafir. Gimana? Kuliah ayyuhal kafir.
Setiap khitab itu ya sampai kalau ngaji tafsir Jalalain ya Ibn Nas ya kufaro Makkah. Tapi Quran ini dengan logika hak yang absolut. Orang kafir pun tuh mikir. Ya, saya ulang lagi, orang kafir pun kalau didawi Allah itu mikir. Buktinya apa? Banyak yang menjadi muslim karena bisa dilogika. Ya, kebenaran Islam bisa apa? Dilogika. Masyhur itu. Sayyidina Umar masuk Islam itu karena mendengarkan apa coba? Surat apa? Surat Toha. Masyhur itu. Sayyidina Umar itu mau nyari Rasulullah, mau dibunuh. Terus ketemu orang, Umar kamu mau kemana? Saya mau nyari Muhammad, mau saya bunuh. Karena dia soba'a. Soba'a itu keluar dari tradisi kita. Umar kok repot-repot golek Muhammad. Adikmu dewi saiki wis sobaat. Adiknya itu perempuan. Dicarilah adiknya. Pas dicari adiknya, ternyata adiknya itu sedang belajar Quran sama suaminya. Pas itu belajar surat Toha. Pas kertas itu mau diminta, kata adiknya, kamu itu kafir, musyrik, kamu harus mandi dulu. Ya mandi dulu terus coba baca, dibaca. Toha ma anzalna alikal Qur'an litashqa illa tadhkiratal liman yakhsha. Itu nangis itu namanya. Dia masih kafir. Gak mungkin yang seperti ini dikarang manusia. Paham gak dia? Paham. Masih kafir gak? Ini saya berikan contoh. Walid bin Mughirah itu musuh bersanya Rasulullah. Mughirah juga musuhnya Walid, Utbah, Syaibah itu semuanya musuhnya Nabi. Itu mereka menyewa orang-orang yang ahli balaghah untuk menandingi Quran karena mereka agak sanggup, padahal mereka ahli balaghah. Sehingga mereka disewa. Kamu saya sewa supaya komentar buruk tentang Quran. Oke, jadi. Setelah Rasulullah ngaji, Nabi itu biasanya kalau mau ngaji itu di dekat Ka'bah. Ada Walid, ada Utbah, ada Syaibah, ada beberapa orang kafir banyak. Ketika Nabi datang, Muhammad, apa yang kamu bawa? Terus Nabi baca Hamim yang Fusilat itu. Ketika baca Hamim Fusilat itu mereka terdiam semua. Setelah terdiam semua sampai Nabi baca itu lama sekali sampai apa? Fa'inistak baru sampai saat terusin. Kalau saya memperingatkan kamu dan kamu menolak, maka anggartukum so'ikotam mithla so'ikoti adi wa thamud, kata Nabi. Jika saya peringatkan kok menolak, maka kamu akan saya beri peringatan. Anggartukum so'ikotam mithla so'ikoti adi wa thamud. Itu Walid, semua keluarga Nabi yang masih kafir itu langsung dekati Rasulullah. Nasattu kaya Muhammad bin Rahim. Saya mohon sekali atas nama Rahim, jangan teruskan ayat itu. Nanti kita kena adab kayak kaum Ad dan Samud. Kafir mereka. Takut sama ancamannya. Itu kan aneh, mereka minta sendiri berdebat terbuka, tapi setelah dibacakan nggak bisa menyaingi. Singkat cerita, lama-lama mereka nyewa orang, namanya itu Musailama Al-Kadzab. Ada yang baca Musailimah, pokoknya bangsa Musailama Al-Kadzab. Disewa, disuruh ngarang Quran. Setelah ngarang, ya misalnya ngarang nadiri wadhariyati dzarwa fal hamilati wiqra fal jariyati isra. Dia nyandingin itu lucu. Wazariati zar'a wal hasidati hasda fattokhinati tohna, terus fal khobizati khubza. Jadi wazari demi perempuan-perempuan yang nandur, terus wal hasidat demi perempuan-perempuan yang kok sing manen. Setelah dipanen itu wal khobizat demi perempuan-perempuan yang bikin roti. Setelah itu wattomi'at demi perempuan-perempuan yang makan. Itu yang nyewa saja kecewa. Iku omongan opo? Lalu kualitasnya di mana? Yang nyewa saja janggal. Padahal diberi paket. Ini alam nasroh. Saingi. Dia bilang ad-difda ubad-difda wa ma adroka mad-difda. Surat fil disaingi. Al-filu mal-fil wa ma adroka mal-fil lahu khurtumun tawil wa dhilkut. Itu yang nyewa saja janggal. Lalu setelah kita tahu gajah itu apa, hebatnya di mana? Beda dengan Quran. Quran itu kalau cerita balaghahnya mutu, kualitas kesejarahnya yang mutu dengan lafaz yang mutu. Misalnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kamu tidak melihat bagaimana Tuhan memperlakukan ashabil fil? Itu ada nilai kesejarahannya. Rasulullah itu lahir di tahun gajah. Ini kalau tak cerita sebentar. Sehingga Rasulullah itu orang-orang yang zaman itu, yang sepuh-sepuh itu menyaksikan. Kalau tak cerita sedikit biar sampean kenapa dimulai dari alam taro. Apakah kamu tidak melihat? Abraha itu raja Yaman.
bikin Ka'bah tandingan. Karena Ka'bah itu prospek secara ekonomi. Ya, sampai sekarang makanya banyak orang menjual Ka'bah. Mulai dulu Ka'bah itu dihitung secara prospek secara ekonomi. Sehingga Raja Habasyah itu bikin Ka'bah tandingan. Sehingga cerita orang kafir, orang Quraisy yang masih kafir, tapi yang menghormati Ka'bah diisingi, terus gak terima, terus ingin menghancurkan Ka'bah. Sehingga cerita si Abraha ini naik kuda, naik apa? Gajah paling besar. Semuanya pakai gajah. Setelah masuk daerah Mekah di Muhassar itu, Wadi Muhassar itu nemuin Abdul Muthalib. Ketika ketemu Abdul Muthalib, karena Abdul Muthalib mbahnya Nabi dan masih punya nurun nubuwah, itu Abraha itu kata Abraha gini, anta sayyidu hadal wadi, kamu bosnya di sini ya, kata Abdul Muthalib. Dan semua unta itu disita. Terus kata Abdul Muthalib itu lucu, Abdul Muthalib itu orangnya rileks, mbahnya Nabi itu orangnya rileks, ganteng tapi rileks. Saya kalau kamu duduk dekat saya di singgasana, umat saya pasti tidak terima. Tapi kalau saya duduk di atas kamu, saya tidak berani. Itu karena ada nurun nubuwah, ada nurnya Rasulullah, mbahnya Nabi itu. Akhirnya Abraha duduk di bawah sama Abdul Muthalib. Kamu maunya apa? Kata Abdul Muthalib, itu loh, unta yang kamu tawan itu kembalikan ke saya. Itu diguyu-guyu sama Abraha. Saya itu gedun hormat sama kamu, katanya. Satu Mekah itu hormatnya sama Ka'bah, hartanya dikasihkan saya, yang penting saya tidak ngerobohkan Ka'bah. Ini kamu yang katanya ketua, malah yang kamu pikir unta kamu sendiri, gak mikir Ka'bah. Jadi kadang orang rileks itu tauhidnya lebih besar. Kata Abdul Muthalib itu lucu, jawabnya gini, inna lihadal baiti robban hamahu. Loh, unta itu milik saya, makanya yang penting unta. Kalau Ka'bah itu ada yang punya, pasti dilindungi yang punya, itu udah urusan saya. Nah, itu tauhidnya Abdul Muthalib, inna lihadal baiti robban hamahu. Itu saya tidak ikut punya, itu miliknya Allah, pasti dilindungi, yang penting unta kembalikan. Akhirnya ya oke kalau dikembalikan. Setelah dikembalikan, Abdul Muthalib terus datang ke Halaqatil Ka'bah. Dulu itu kalau cekelan pintu kan pasti bulat itu. Terus kata Abdul Muthalib, berdoa ya Allah, ini Ka'bah kamu, ini rumah kamu, rumah engkau, pasti engkau yang melindungi. Setelah itu bilang ke kaumnya, wahai kaumku, ayo ke gunung, melihat apa yang nanti dilakukan Allah. Ya terus ke gunung. Lah ke gunung, pasukan Abraham mau menghancurkan Ka'bah, datanglah burung apa? Ababil. Sehingga disebut alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kamu tidak melihat peristiwa ketika Allah mengutus Ababil menghancurkan ashabil fil? Artinya kalimatnya, notnya jelas, kofiyahnya jelas, kualitas bahasanya jelas, kesejarahnya jelas. Jika kualitas alam taroki fa'ala rabbuka bi ashabil fil gak bisa disaingi dengan al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa dhiluhu qasir. Kamu tahu gajah itu gerangan apa gajah? Yang belalainya panjang, yang buntutnya pendek. Yang nyewa saja kecewa. Yang nyewa itu kecewa. Jualan gak usah bayar gendeng. Nah itu yang disebut di Quran innahu fakkar wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basa. Mereka itu berpikir keras bagaimana cara mereka komentari Quran. Innahu fakkar wa qaddar. Tak komentari piye Quran. Di akal ora iso. Sampai summa nazar, mereka berpikir lagi. Nazar itu maknanya berpikir. Bareng ra ketemu summa abasa. Abasa itu merenggut. Basaro ya merenggut. Jadi abasa itu merenggut. Basar yang disuruh order saja lama sekali. Karena memang nggak mendapatkan celah kekurangan. Makanya saya mohon sekali, kalau saya tadi kan bilang al-bayyinah ya. Jadi kalau jenengan ngaji Pak Mustamir, kok misalnya beliau sakta ya sama harus ikut sakta. Meskipun tidak tahu ilmunya. Tapi setelah itu kamu harus belajar kenapa sih harus sakta. Andai kan nggak ada sakta, maka Quran itu kualitas balaghahnya itu drop turun. Mungkin nggak mutu. Misalnya begini, contoh saya sering mencontohkan. Tentu kita pertama terima saja dari guru. Misalnya faidahu min al-jazati ila rabbil sunur qalu ya wailana man ba'atsana mimmar qadina atau sakta hadza ma wa'adar rahman. Ketika orang-orang kafir ini bangun dari kuburan, itu mereka tanya, "Man ba'atsana mimmar qadina?" Siapa sih yang bangkitkan kita dari tidur kita? Tentu yang ngomong ini qail yang sa'il, mustafid.
Terus hadza ma wa'adar rahman adalah malaikat yang menjawab, yang membangunkan kamu adalah Allah yang Rahman. Berarti qailul awal adalah orang kafir yang bangun dari kubur. Yang qail maqalah saniyah adalah malaikat yang menjawab. Berhubung qailnya beda, ditaktek, diputus pakai sakta. Paham? Coba andekan enggak kamu sakta, memba'tsana mim marqadina hadza kan kacau. Sapa sing nangekno aku, sing nangekno pangeran kan ngomong-ngomong dhewe dijawab-jawab dhewe. Oh itu kan kacau. Meskipun kamu enggak perlu tahu ilmunya sakta, pokoknya nurut sih. Sama seperti di awal surat Kahfi. Misalnya alhamdulillahilladzi anzala ala abdi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja wa lam yaj'al lan orang gawe sapa Allah taala lahu maring kitab, maring Quran. Ora digawe iwajan ing bengkok. Qayiman yo ora digawe jejeg. Kacau enggak? Kalau kamu baca langsung. Quran yo ora bengkok, yo ora jejeg. Mau kafir halus. Tapi dengan tradisi sakta itu kelihatan. Walam yaj'al lan orang gawe sapa Allah lahu maring Quran. Orang gawe iwajan ing bengkok mandek. Ora bengkok iku maknane qayiman. Maksud ora bengkok maknane apa? Jejeg. Justru dengan sakta ini qayiman itu natijah dari tidak iwijat, tidak iwat, itu artinya apa? Qayiman artinya apa? Barokah sakta. Jadi semua pilihan-pilihan wakaf lazim, wakaf kopi itu pilihan-pilihan yang itu menunjukkan kualitas Al-Quran. Sehingga menurut saya kalau setelah hafid saya mohon sekali ada teman-teman yang meneliti wakaf. Seperti Dawi Ibnul Jazari itu wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wukufi. Setelah kamu tajwidnya lolos, kamu harus tahu wakaf. Karena wakaf ini yang menunjukkan kualitas Al-Quran. Kenapa demikian? Karena tadi misalnya memba'atsana mim marqadina, siapa sih yang membangunkan kami? Terus Allah menjawab lewat malaikat hadza ma wa'adar rahman. Sekarang kan berarti makalah ula qailnya beda, makalah sani qailnya beda. Supaya kelihatan beda diket dipotong lewat apa? Sakta. Jadi sakta itu tidak main-main. Bisa ulang lagi, sakta itu tidak main-main. Makanya ada ulama mengatakan sebetulnya takotiul Quran makoteknya itu ada ratusan. Cuma Imam Asim menamakan yang 4 itu sakta. Sebetulnya masih banyak lagi. Cuma mungkin kadang dinamakan wakaf karena ini urusan riwayat. Pun kembali lagi ke Al-Bayyinah. Jadi saya mohon sekali, sampean kalau senang Quran betul itu harus berlatih bayyinah tadi, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Terus Rasulun minallah yatslu suhufan. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Bukhari, Allah itu sudah pirsa kalau nasibnya Quran nanti itu di mushaf. Karena secerdas-cerdasnya orang pasti punya lupa. Dan kalau lupa orang pasti kembali ke mushaf. Sehingga Rasulullah disifati Rasul itu adalah orang yang membaca mushaf. Rasulun minallah yatslu suhufan. Suhufan itu kalau diisimkan maf'ul jadi mushaf. Sohifan